Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Gupondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips sekitar dan seputar merpati dan serba-serbinya. Oke, hari ini saya mendapatkan request ya, request dari seorang subscriber saya. Dari mana ya, saya enggak cek semuanya. Namanya Mas Abdul Aziz TB ya. Beliau merequest ciri-ciri merpati pos atau Rambon pos Jawa ya. Tolong Pak D di review burung Jawa pos ya, pos Jawa ya. Sama aja ya itu ya, cuma peristilahan saja. Biasanya yang di depan itu misalnya Jawa pos, berarti yang tampak di ciri fisiknya itu biasanya dominan Jawa. Terus ada unsur posnya tapi mungkin di badan atau di paruh. Nah itu biasanya dibilang Rambon Jawa pos, banyak Jawanya, posnya mengikuti ya. Kalau pos Jawa berarti posnya yang tampak di ciri fisiknya, Jawanya mengikuti mungkin dari paruhnya atau dari bulunya atau dari badan tulangannya ya. Untuk Rambon Jawa pos yang kayaknya memang murni cuma campuran Jawa pos saya nggak punya ya untuk contoh ya. Tapi mungkin bisa sebagai referensi ya. Nanti saya ambilkan burungnya, terus kita lihat bersama-sama ya. Seperti apa itu burung yang Jawa pos atau pos Jawa ya. Nanti kita lihat apakah dia pos Jawa atau Jawa pos ya. Oke, saya skip dulu sebentar ya. Nah ini teman-teman ya, ini burung saya yang belorok itu. Ini sebenarnya sudah tiga jenis burung ya yang bersatu di burung ini. Cuma di sini yang tampak di ciri fisiknya ini Jawanya ya teman-teman. Ini ciri kepalanya, ciri kepala Jawa. Dan ini tulangannya, ini tulangan hampir mendekati pos ya. Tulangannya agak rengkot begitu ya. Kalau dia pos dia nanti di sininya suka megar gitu ya. Nah, suka mekongkong begitu kalau orang Jawa bilang ya. Tapi kalau ini sudah damis kayak pegangan Jawa ya. Nah, kemudian biasanya kalau untuk burung pos, kalau ada campuran posnya itu tampak di hidungnya sini agak besar ya teman-teman. Kalau dia di sini hidungnya agak kecil, kemudian paruhnya lurus, itu yang tampak di fisiknya Jawa sama Gresik ya. Kalau ini di kepalanya Jawa, di hidungnya agak cenderung ke pos, jadi hidungnya agak besar ya teman-teman. Walaupun burung Jawa juga hidungnya besar, tapi kan paruhnya pendek dia. Dan juga di tulangan itu enggak agak kasar ya, ini agak kasar. Ini ada tulangan posnya ini burung ini. Jadi ini sebenarnya udah tiga darahan ya, pos, kemudian Jawa, kemudian Gresik ya. Ini Gresiknya ini di paruh tipis, walaupun dia tidak panjang, tapi ini menurut saya jenis Rambon Gresiknya di situ tampak ya. Dan biasanya kalau Rambon Gresik itu giringnya bisa keket sekali ya. Itu kelebihan burung Gresik, dia
piring sampai nyeblak-nyeblak itu ya biasanya. Kalau dia ndak terlalu kental gersiknya, biasanya giringnya keket biasalah, paling matuk-matuk, ndak sampai ceplak 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 gitu. Coba Anda perhatikan kalau burung yang suka nyeplak-nyeplak itu pas giring, galak sekali ya, emosi sekali begitu, itu biasanya paruhnya tipis agak panjang, jadi kentara sekali darah gersiknya ya, darah burung gersik maksudnya. Ini teman-teman di anakan itu keluar yang kayak kentara sekali posnya ya, di kepalanya, di hidungnya itu kentara sekali posnya, di mukanya itu kentara sekali posnya. Itu ada satu yang keluar kayak gitu ya teman-teman. Maka saya tetap menyimpulkan ini sudah perpaduan 3 darahan ya, karena yang anak yang lainnya juga kayak gersik gitu ya, badannya kecil, paruhnya lurus, tipis sekali. Ada ya 2 kalau tidak salah. Kalau yang keluar hampir sama dengan pos itu 1. Kalau yang keluar hampir sama dengan ciri fisiknya maksud saya ya, kayak burung gersik itu berapa ya, 3 kalau nggak salah. Terus yang kepalanya bulat itu ada 2. Yang satu sudah diambil sama teman saya, mau dilatih katanya, yang blorok itu, yang blorok di sininya merah itu, dibibit lah, bukan diambil, dibibit. Itu ya Mas Abdul Aziz, itu bisa dilihat dari kepalanya, saya ulang ya, dari kepalanya itu. Ini Jawa, ini kepala model kepala burung yang Jawa ya. Kemudian ini di hidung ini ada unsur posnya ya. Kalau di paruh ini agak gersik ini. Kalau paruh burung pos itu biasanya agak besar, panjang ya, dan terkesan agak basah kalau burung pos itu ya. Kemudian ini di badannya, kalau badan itu ada Jawanya, itu biasanya dia lebar ya teman-teman ya, lebar, terus ini rapat gitu ya, rapat di badan, itu biasanya ada unsur Jawanya. Kalau ini masih perpaduan 3, makanya ini biasanya kenceng, saya yakin kenceng kalau udah tinggi sekali ya, karena udah ada 3 jenis burung yang terpadu di dalam burung ini. Dan coba lihat teman-teman ya, ini matanya ini, biasanya kalau ada unsur posnya itu nanti matanya bisa, walaupun ini merahnya belum terlalu merah yang paling luar, tapi sudah termasuk merah ya, kuning, oranye, merah. Kelihatan nggak teman-teman? Jelas nggak ya? Itu biasanya keluar begitu kalau ada posnya ya. Kalau cuman Jawa pos itu kayaknya kalau untuk main itu kurang ya, karena belum ada semangat dari burung gersiknya ya. Nanti coba Anda buktikan ya, apakah bisa kenceng atau enggak kalau Jawa pos. Kalau menurut saya belum bisa kenceng ya. Mungkin dia bisa untuk lepasan jauh, tahan, pokoknya dia punya stamina yang tinggi, tapi untuk kenceng kayaknya kurang. Biasanya dia enggak bisa tinggi sekali, nitik itu enggak bisa. Biasanya dia paling cuma setengah dari burung yang tinggi sekali ya, jadi masih dapat kelihatan besar itu burung itu terbangnya, tampak masih jelas ya kalau dilepas walaupun jauh, karena biasanya dia mendekati rumah itu sudah merendah begitu ya, turun begitu, terus dia pendek lah sampai rumah. Itu kalau untuk rumahan, untuk main romprang biasanya orang-orang pilih yang begitu supaya menang, tapi biasanya lawannya nggak mau ya,
Mereka suka yang harus tinggi, gandeng, terus balapan turun. Oke, kayaknya gitu ya. Tapi punya keunggulan ya, itu daya terbangnya itu bagus kalau untuk Jawa Pos ya. Mungkin ini tidak bisa menjawab secara tuntas karena saya tidak ada yang jenis Jawa Pos yang masih murni dua itu ya, dua jenis itu. Nanti kalau satu saat saya main ke pasar atau ke rumah teman ada yang model begitu, akan saya videokan, nanti akan saya upload ya, supaya Mas Abdul Aziz lebih jelas ya kalau burung Jawa Pos itu bagaimana. Pos Jawa ya. Yang jelas kalau pos Jawa, posnya dominan, Jawanya mengikuti ya. Kalau Jawa Pos, Jawanya dominan, posnya mengikuti. Itu biasanya di ciri fisiknya teman-teman. Oke, kayaknya sekian, dan bila ada kekurangan atau kesalahan mohon koreksinya ya, karena kekurang tahuan saya. Dan semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya. Jangan lupa subscribe agar channel ini berkembang dan bisa memberikan tips-tips yang lain yang mungkin akan berguna untuk teman-teman sekalian. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.